dapat disimpulkan bahwasanya tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih. Apa kabar ini teman pemilih semua? Semua dalam keadaan sehat ya semuanya. Udah pada rindu sama kita. Bertemu lagi nih dengan host yang cantik, Mbak. Siapa? Mbak Gina. Aku Gina dan tentunya yang juga gak kalah cantik ada Mbak Wulan. Kita saling mengenalkan ya. Oh iya, biar ada apa ya? Beda teman-teman ya. baru mengenal kembali gitu. Mana tahu ada viewer baru ya kan? Bener-bener. Dan tentunya selalu menyaksikan podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Dan kita akan bahas soal pemilihan umum tahun 2024 ya. Iya, benar sekali. Dan tema kita hari ini adalah perempuan bincang pemilu. Kenapa cewek lebih banyak datang ke TPS? Kali ini tentunya kita sudah kehadiran wanita cantik yang tentunya nggak asing lagi, ya. Ini dia, muda, ya, benar-benar seorang dosen FISIP USU, ya. Ini dia Mbak Suci Ramadhani SIPMIP. Halo Mbak Suci. Hai. Apa kabar? Baik. Biasanya kalau di kelas manggilnya ibu ya, tapi hari ini Mbak deh ya. Panggil Mbak gitu ya. Oke, atau mau dipanggil ibu? Masih Mbak. muda ya. Iya. Oke, nah Mbak Suci, mungkin kita langsung aja nih ya. Kita kan bahas soal perempuan yang kenapa sih lebih banyak datang ke TPS dibandingkan laki-laki. Ini menurut data pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terakhir di Kota Medan, tingkat partisipasi pemilih perempuan yang lebih besar. Pemilu tahun 2019, partisipasi politik perempuan 76,52% dan partisipasi laki-laki 70,70% ya. Kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020, partisipasi politik perempuan sebesar 48,46% dan tingkat partisipasi politik laki-laki 43,01%. Ini perbandingannya lumayan 6 Stabil sampai dia, ya, gitu. Di iya, 21 benar. kecamatan. Benar. Semua pemilih perempuan itu lebih tinggi tingkat partisipasinya daripada pemilih laki-laki dalam 2 pemilu terakhir. Gimana nih menurut pandangan Mbak Suci terhadap ini? Ya sebenarnya kalau ini ya, ini kan suatu fenomena ya, gitu. Fenomena yang terjadi di Kota Medan, gitu. Dimana sejak pemilihan umum tahun 2019 sampai pemilihan wali kota Medan tahun 2020 itu angka partisipasi perempuan gitu lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Walaupun tidak terlalu signifikan gitu ya, tapi terlihat berbeda dan itu terjadi di pemilihan umum dan juga pemilihan wali kota Medan gitu. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi gitu? Menurut saya salah satunya adalah keberadaan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang kita ketahui bersama kebijakan affirmative action gitu. Apa kaitannya gitu ya? Affirmative action itu kan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, untuk merespon kelompok yang terdiskriminasi gitu. Kelompok yang terdiskriminasi di sini adalah wanita, perempuan yang dimaksudkan di sini gitu. Jadi sehingga kemudian kebijakan affirmative action ini dibuat dalam satu konstitusi tahun 2008 pada saat itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 gitu. Kemudian apa kaitannya gitu kan? Kemunculan undang-undang ini gitu, kebijakan pemerintah ini pada akhirnya memunculkan banyak tokoh-tokoh perempuan gitu, banyak figur-figur baru perempuan gitu yang misalnya dia mengikuti kompetisi di legislasi gitu, di legislatif maksudnya gitu kan. Nah kemudian para pemilih perempuan ini gitu, mereka yang mengikuti kontestasi legislatif ini kemudian melakukan kampanye di berbagai daerah gitu, di berbagai daerah kemudian mereka langsung berhadapan dengan perempuan, banyak perempuan di sana gitu, sehingga ketika pemilihan berlangsung gitu, perempuan yang para pemilih ini merasa bahwasanya ketika calon tersebut duduk
gitu duduk di kursi legislasi gitu, maka mereka berharap gitu calon ini gitu akan merepresentasikan berbagai permasalahan yang selama ini mereka hadapi yang mungkin belum terselesaikan. Jadi merasa lebih diperjuangkan gitu ya? Iya, Pak, ya, merasa karena lebih sesama diperjuangkan. gender gitu ya. Iya, Nah, benar. affirmative action ini tadi ini ya Mbak, berarti kayak ya 30% keterwakilan perempuan itu ya dalam Iya. caleg gitu ya? Gitu. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwasanya dari mulai partai politik pun mereka wajib gitu kan, mereka wajib merekrut gitu sebanyak 30% keterwakilan perempuan, tapi sayangnya hanya untuk calon saja gitu. Tidak untuk yang duduk di parlemen, tapi untuk calon saja gitu. Dan itu menjadi permasalahan sampai hari ini gitu. Karena sampai hari ini pun keterwakilan perempuan di parlemen di nasional pun hanya berkisar sekitar 20%, belum mencapai 30%. Kenapa? Karena kewajiban tadi hanya sampai sebatas pada calon saja gitu, calon saja gitu. Dan itulah yang menyebabkan perempuan merasa dia harus memilih gitu, dia harus memilih agar perempuan yang mencalonkan diri tersebut gitu, calon legislatif perempuan tersebut bisa mewakili dirinya gitu, mewakili dirinya maupun kelompoknya di parlemen tersebut. Karena gitu. lebih memahami ya Mbak ya, Iya. keperluannya perempuan itu apa saja gitu kan? Benar. Selain itu juga yang mempengaruhi juga fenomena yang terjadi adalah karena perkembangan teknologi informasi saat ini ya. Jadi berbagai informasi dengan mudah kita dapatkan itu melalui genggaman kita saja gitu. Dan semua orang bisa mengakses itu gitu. Sehingga kesadaran politik perempuan sekarang sudah jauh lebih tinggi daripada dulu gitu. Karena keterbukaan informasi yang terjadi sekarang ini, munculnya komunitas-komunitas perempuan, organisasi-organisasi yang berbasis gender, itu memberikan pengaruh gitu terhadap perempuan. Mereka merasa, mereka harus bersuara gitu, mereka harus menggunakan hak politiknya gitu, karena kesadaran politik mereka mulai Semakin tumbuh tinggi gitu. ya. Iya. Mbak, kalau dalam pemilihan atau pemilu ini, sejauh mana sih figur itu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi? Jadi misalnya, apakah voter itu milih berdasarkan ganteng atau cantik gitu, Mbak? Gimana, Mbak? Ganteng atau cantik ya? Kalau kata orang sih ganteng cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak. Gitu ya. Nah, ya, jadi sebenarnya kalau saya kira tidak ya gitu. Jadi kalau dulu ya mungkin gitu ya. Dulu mungkin ya fisik itu, good looking itu gitu ya, berpengaruh gitu terhadap ibu-ibu gitu yang memilih pemimpin. ya, Good looking punya privilege gitu. Tapi sekarang saya kira sudah tidak ya, karena masyarakat gitu, apalagi ibu-ibu itu lebih suka pemimpin yang dekat dengan mereka gitu, dekat dengan rakyat gitu. Jadi bukan good looking tapi lebih ke personal branding kalau sekarang gitu. Jadi bagaimana pemimpin itu bisa langsung menyentuh rakyatnya gitu. Misalkan mereka menyambangi rakyatnya ke pasar-pasar tradisional misalnya, kemudian langsung bertanya permasalahan apa yang mereka hadapi gitu. Jadi sekarang rakyat tuh lebih suka, masyarakat itu lebih suka pemimpin yang terjun langsung ya, ataupun yang dekat merakyat, langsung, yang gitu. merakyat ya. Jadi gimana kalau misalnya ibu-ibu ini kan suka arisan, suka kumpul-kumpul ya. Kalau misalnya ada calon yang memang juga ikut di dalam suatu perkumpulan tersebut gitu ya, itu apakah mempengaruhi nggak tokoh tersebut untuk bisa kita sebagai perempuan memilih dia? Ya kembali lagi gitu kan, bagaimana personal branding si calon tadi gitu, calon yang di ini. Tapi saya rasa kalau ibu-ibu gitu yang sudah terlibat di dalam suatu komunitas tertentu atau suatu organisasi tertentu, dia pasti mempunyai pengetahuan politik yang lebih daripada orang yang tidak berada di dalam komunitas tersebut. Jadi ada pengaruh peer group juga ya Mbak ya? Iya, Karena bisa sharing informasi ya? Iya, itu sudah pasti gitu ya, karena
dari komunitas tertentu itu juga berjalan pendidikan politik di sana gitu. Ya, berarti kalau lagi kumpul bukan hanya ngomongin masalah BBM Curhat-curhat naik, gitu kan, sekolah anak naik gitu sekolah kan, anak naik, ya bukan gitu sembako ya. naik. Tapi makin banyak ilmunya tentang politik gitu ya. Oke. Jadi ibu-ibu nih kayaknya semakin apa ya, meresapi gitu. One voter matter gitu kan, one vote it matter. Kemudian every vote itu counts gitu. Yeah. Seperti yang kalau orang politik bilangnya one people, one person gitu, one vote, value. one value Mbak ya. Jadi ibu-ibu Indonesia ini udah melek politik gitu. Jadi kesadaran politiknya juga tinggi. Mungkin yang paling yang paling dasar itu adalah penggunaan hak pilihnya. Kalau Mbak tadi sudah sampaikan, caleg-caleg perempuan itu kan juga partisipasi perempuan gitu namanya, tapi dia sebagai calon gitu kan. Nah, benar nggak ibu-ibu ini memang memilih itu karena harapan yang tinggi gitu? Bukan karena faktor-faktor lain ya, mungkin aja gini, pagi-pagi ada serangan fajar gitu kan Mbak. Bukan gitu ya. Jadi berdasarkan memang karena sudah cerdas, karena sudah kritis, berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Apakah memang konsisten gitu ya untuk memilih memilih calon pemilih ya gitu. Apakah seperti itu? Iya, sebenarnya gini, kalau saya rasa gini ya, ibu-ibu bisa saja mereka berubah, artinya tidak konsisten gitu ya, karena ya banyak hal gitu. Mungkin di dalam komunitas mereka berbicara tentang politik, kemudian di dalam komunitas tersebut mengeluhkan satu calon gitu, tetapi ketika mereka sampai di rumah itu sudah berbeda lagi gitu, bukan calon yang tadi tetapi calon yang lain lagi gitu. Dan biasanya perempuan itu gitu, ibu-ibu ini mereka cenderung mengikuti apa yang orang terdekat mereka katakan gitu. Dalam hal ini di dalam keluarga ya, gitu. Iya. Suami misalkan, kemudian ada anak laki-laki. Lebih cenderung ke situ. Berarti bukan di dalam suatu perkumpulan ataupun arisan ataupun bersama dengan teman-teman ya, bukan gitu ya. Berarti dia lebih cenderung mendengarkan keluarga terdekat gitu ya. Iya, jika keluarga itu melek akan politik gitu. Oke. Jadi gimana nih kalau ke Mbak Sucinya sendiri, kalau misalnya mau menginfluence keluarga, gimana untuk bisa terus memilih? Keluarga, mungkin tetangga, kolega, gitu, tetangga, orang-orang kolega, terdekat gitu. Apalagi Mbak Suci ini dosen ya. Betul. Gimana memberi pemahaman pada mahasiswa? Jadi sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, yang paling penting dilakukan di lingkungan keluarga ini kan institusi non formal, gitu ya. Jadi mereka harus melakukan hal-hal gitu, seperti misalkan membiasakan pengambilan keputusan di dalam keluarga itu harus menanyakan terlebih dahulu kepada istri. Ini kita berbicara tentang perempuan ya. Istri, anak perempuan gitu, sehingga mereka ini tidak tabu untuk mengeluarkan pendapatnya. Demokratis di keluarga. Iya, demokratis di keluarganya gitu. Selain itu juga seperti saya misalkan, saya kalau di rumah gitu, kebetulan saya kan di kampung gitu rumahnya, sampai di rumah kami nanti berbicara, saya akan memancing mereka membicarakan satu topik gitu yang sedang dibahas di publik gitu. Apakah itu tentang kasus korupsi, kemudian kasus dan lain sebagainya gitu. Saya pancing mereka untuk berbicara itu gitu, sehingga terjadi diskusi di antara kami. Berarti bukan ikut-ikutan ya, bukan ngikut misalnya kepala keluarganya, suami ngikut suami atau ngikut istri, bukan seperti itu, tapi ada obrolan di dalam untuk bisa mengeluarkan apa nih pilihannya gitu ya. Iya, tapi ada kasus juga kayaknya Mbak di 2019 ya. Oh iya, betul. Katanya ini karena beda pilihan, suami istri itu sampai ada yang bercerai itu gimana tuh? Serius, Kak? Iya beneran gitu. Oh, itu gimana? Saking ini ya, mendukung calon gitu. Iya itu saya juga udah baca berita itu. Ya gimana ya, itu juga bingung saya. Sebenarnya karena mungkin ya keyakinan gitu, kuat ya. Jadi dua keyakinan gini. Dengan pilihan masing-masing ya. Dengan pilihan masing-masing, karena kita tahu bahwasanya pemilu 2019 itu sangat
panas sekali gitu Iya, ya, dan bahkan efeknya sampai hari ini Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalkan kita mau bikin satu penelitian di Kota Medan saja misalkan tentang bagaimana apakah orang di luar etnis tertentu gitu, mereka nyaman tidak bertetangga dengan etnis lain gitu. Itu bisa kita teliti sekarang ini seperti apa gitu. Terus itu bahkan kita bisa menemukan jawaban bahwasanya mereka tidak nyaman gitu dengan tetangganya yang di luar etnis mereka gitu. Itu karena efek dari pemilu 2019 itu gitu. Oh, masih berasa sampai sekarang. Masih berasa Mbak, ya? sampai sekarang kan, dan ini akan kembali lagi digulirkan oleh mereka yang berkampanye gitu. Nah, masyarakat nih jangan sampai mau terprovokasi seperti itu ya Mbak ya. Iya. Berpolitiklah dengan cerdas itu kan. Benar, Oke, nah tapi kalau menurut Mbak Suci sendiri, kita bahas ke KPU Kota Medan nih. Apa sih yang perlu ditingkatkan oleh KPU Kota Medan untuk menjaga tingkat partisipasinya nanti, apalagi di pemilu tahun 2024? Ya kalau KPU Kota Medan ya. Jadi sebenarnya mungkin dari ini pendataan ya. Penataan apa tuh? Jadi kalau tadi misalkan ada perempuan, angka perempuan yang menggunakan hak suaranya itu sebanyak 48%, sedangkan laki-laki 43% itu pada pemilihan wali kota Medan gitu ya. Nah kemudian berarti kan masih ada sisa sebanyak 52% lagi suara perempuan yang yang menjadi PR bagi KPU gitu. Bukan cuma KPU saja ya, tapi pemerintah juga, kemudian kita juga sebagai masyarakat juga harus itu PR kita bersama gitu ya. Gitu, kira-kira gimana men-triggernya tuh Mbak? Supaya 52% perempuan di Kota Medan ini menggunakan hak pilihnya. Iya, jadi mungkin dimulai dari pendataan oleh KPU gitu. Kira-kira di mana saja yang di kecamatan mana saja yang perempuannya gitu tidak menggunakan hak suaranya. Mayoritas perempuannya tidak menggunakan hak Tingkat suara. partisipasi terendah mungkin ya. Iya. Nah kemudian setelah didapatkan data tersebut, lalu dicarikan solusinya. Solusinya itu kan sebenarnya pelaksanaan pendidikan politik dan sosialisasi politik, itu saja gitu. Nah masalahnya kemudian adalah kalau masyarakat ataupun perempuan yang mengenyam suatu pendidikan yang lumayan tinggi gitu ya sampai di tingkat universitas, maka dia akan mudah memahami gitu tentang politik, mudah memahami gitu. Tapi kalau bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan? Ya, literasi politiknya masih kurang ya. Karena ada suatu penelitian gitu yang dilakukan itu di Tangerang Selatan gitu. Jadi penelitian ini dilakukan kemudian atas dasar mengapa di lokasi tersebut gitu ada satu daerah di Tangerang Selatan, saya lupa namanya. Kemudian disebutkan di situ bahwasanya daerah tersebut pemilih perempuannya sangat-sangat sedikit. Tingkat partisipasi politik perempuannya sangat sedikit. Setelah ditelusuri kemudian diketahui bahwasanya pendidikan masyarakat tersebut rendah gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya gitu. Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus ini, apa yang harus dilakukan oleh KPU yaitu tadi melaksanakan sosialisasi, kemudian pendidikan politik. Bisa saja KPU bekerja sama dengan komunitas-komunitas tertentu, komunitas yang berbasis gender, komunitas perempuan seperti itu, untuk melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi politik tadi. Karena kalau misalkan kita bicara dalam lingkup misalkan masyarakat sudah banyak yang berbicara politik. Termasuk ketika misalkan mereka di pasar tradisional, mereka merasa harga-harga naik, seperti itu, mereka merasa kesulitan gitu karena BBM naik dan sebagainya gitu. Mereka kesulitan dengan itu semua, ya mereka berbicara di sana. Tapi apakah di situ ada pendidikan politik? Ya. Kita tidak tahu. Harus menyalurkan kemana keluhan itu seperti itu Apakah ya. harus ini KPU Kota Medan membuat
relawan demokrasi, judulnya ayo ajak teman-teman, Emak-emak ajak. emak-emak ajak ke TPS gitu. Iya. Boleh nggak kayak gitu ya? Boleh, Kayaknya boleh. Iya, boleh, sangat boleh. Dan seru ya kayaknya buat kayak gitu ya. Iya, benar. Oke. Perempuan atau laki-laki sih Mbak kalau misalnya ayo kita bergerak ke TPS ini lebih dituruti kira-kira tuh? perempuan kayaknya. Karena lebih kenapa? ribut kali ya. Lebih ini ya, lebih kejem ya. Oh, lebih cerewet. Tapi Oh, bukan. sebenarnya perempuan itu bisa dua kepribadian ya mereka ya. Dia bisa lembut, sangat-sangat lembut. Tapi dia bisa garang. Tegas sangat gitu ya. Aduh. Oke. Oke, nah apa nih harapan Mbak Suci? Untuk pemilu 2024 nanti. Yes, apalagi untuk para pemilih perempuan. Ya, keterbukaan informasi sekarang ini gitu kan, memudahkan kita mendapatkan berbagai informasi gitu. Salah satunya itu informasi tentang calon yang akan bertarung, di mana calon itu akan kita pilih gitu. Jadi jangan lagi perempuan menggunakan hak suaranya hanya karena ada iming-iming tertentu. Misalkan ada iming-iming tadi uang, kemudian karena figurnya ganteng, misalkan. Nah, Betul. Jadi harus perempuan harus lebih cerdas lagi gitu, Untuk harus memilih, lebih cerdas ya. untuk memilih Yes. gitu dan menggunakan hak politiknya gitu. Karena di negara demokrasi ini seperti yang dikatakan oleh kakak tadi, bahwasanya satu suara itu sama nilainya gitu. Iya. Suara laki-laki dan suara perempuan sama Itu nilainya, sama, ya. satu gitu. Karena juga menentukan Pemimpin berikutnya. Siapa? kemakmuran, kemajuan Indonesia. Makanya nanti pemilih perempuan terutama di Kota Medan ini jangan beli kucing dalam karung ya. Iya. Harus cari informasi di Bener. sosial media tuh banyak, di media massa cetak juga banyak gitu tentang visi misi calon. Jadi carilah calon yang memang mewakili kepentingan perempuan bukan gitu. Iya, benar. Oke, luar biasa. Gak terasa nih ya, kita sudah di akhir-akhir menit-menit terakhir. Terima kasih Mbak Suci Ramadhani sudah sharing bersama kita ya mengenai cewek ataupun perempuan, apakah lebih banyak datang ke TPS, itu tema kita hari ini ya. Mudah-mudahan pemilih perempuan juga semakin cerdas ke depannya seperti yang dibilang Mbak Suci. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Kita berdua pamit undur diri ya. Saya Gina. Saya Ira Naulan, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel YouTube Kurmes KPU Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast KPUS bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah,